setelah diberlakukan PSBB itu kan wali kota langsung mengeluarkan perwako ya, peraturan wali kota. Isi dari peraturan wali kota itu bicara soal hak dasar. Nah, pada kenyataannya hak dasarnya juga nggak terpenuhi masyarakat kan. Oke, masuk lagi ke apa ya namanya nih? Ke sesi kedua. Sesi kedua. Ini lebih rendah ya. Bahas apa nih sesi 2 nih? Turun sendiri dia, Bang. Oh, nanti di-cut tuh ya. Masukin juga enggak apa-apa, ya, bagus. Nampak, Bang. Kita masuk ke sesi kedua. Kita bicara soal kita bicara mengenai kelahiran kayak. Kelahiran apa? Ya, dan kenaikan abang. Lebih ke inilah ke abang kan tinggal di Pekanbaru, lahir di Pekanbaru ya kan. Pekanbaru. Kira-kira Pekanbaru perkembangannya dari abang mulai abang kapan ya abang mulai tahu Pekanbaru lah gitu. Waktu SMA ya? SD ya kali. SD udah Terus abang udah bahas tentang selokan gitu ya. Udah pacaran. Tentang perkembangan pembangunan Pekanbaru gitu. Kalau itu SMA sih. Cuma kalau SD udah pacaran. SD udah pacaran abang. Aduh. Ngeri ya? Gawat. Untung zaman dulu belum ada media sosial, jadi nggak dibully kita. Oh iya, kalau dulu udah. Iya, kalau abang masuk media sosial udah bikin TikTok apa kan? Iya, kayak yang anak-anak sekarang itu dibully kan, manggil ayah bunda. Oke, masuk bang. Di tahun 1992 ya. Iya. Abang lahir, terus TK abang nggak TK langsung ke SD. Iya, SD akselerasi belum ada. TK masa TK itu memang nemenin kawan-kawan yang lain TK. Abangnya cuma mau main-main di, kan TK-nya kebetulan dekat dari situ, cuma nggak mau masuk kelas, maunya main-main di luncuran gitu, seprosotan. Cuma ikut main. Jadi bukan ketika seumuran abang TK, abang SD nggak, nunggu mereka SD juga baru masuk SD juga. Iya, ketika mereka masuk ke kelas, abang kemana? Main-main di dekat situ karena dekat rumah kan, di daerah Kelurahan Tampan. Jadi kalau ini tempat kita ini kan Kecamatan Tampan. Di Kelurahan Tampan itu ada di Jalan Riau. Oh, iya jadi pagi berangkat gitu. Pagi berangkat. Iya main-main aja ya. Main gitu. Ketika mereka masuk ke kelas, abang masih main. Main-main juga. Main aja abang terus. Karena kan rame juga, karena ada yang nungguin, orang-orang tuanya nungguin kan. Iya. Terus ada yang nggak mau ditinggalkan. Yang jualan jajanan juga ramai juga. Oh, abang ditemenin nggak? Sendiri aja? Sendiri. Berani abang nggak? Oh, abang pemberani. Makin tua kita kan makin jadi penakut. Makin khawatir banyak hal. Justru sebenarnya waktu kecil itu kita berani-beraninya. Iya, makin tua makin kompromi. Iya. Jadi sekolah SD ya kan, SD, SMP. Oh, tes itu udah berapa orang pacaran bang? Apanya? SD. Kelas isi orangnya. Udah berapa pacaran kan SD? Enggak, bercanda. Oh, bercanda, kirain beneran. Tapi udah naksir cewek kan? Iya, kayaknya semua orang mengalami fase itu. Iya, SD juga. Abang kira abang aja yang punya kelainan itu ya? Enggak lah, kan kita udah mulai masa-masa ini. Tahu lagu-lagu cinta ya kan? Oh iya. Udah tahu abang film. itu udah ada lagu Raja. Ya, lagian juga di TV kan. Dulu kan konsumsinya TV. Itu film-film cinta semua kan. Abang India dulu sukanya waktu kecil. Apa bang? Hah? Apa India? Nggak tahu judul-judulnya kalau India, cuma kan tayang setiap hari dulu di TV. Zamannya Amitabh Bachchan kayak. Iya. Nah, itu idolanya orang tua abang. Sarukan, apa kucing Fatahe. Salman Khan. Zaman-zaman itu ya. Iya zaman itu. Tapi kalau sampai sekarang masih suka nonton India juga. Sampai sekarang masih. Aku kira abang nonton K-pop gitu, drama Korea gitu. Belum pernah nonton film Korea. Belum pernah. Oh masa? Iya serius. Sumpah. Iya belum pernah. Iya belum ada yang buat tertarik ya. Ini bukan abang anti K-pop ya. Iya. Karena pacar abang juga gila itu. Merata ya kayaknya. Iya menggila itu kan.
Cuma belum tertarik film-film Korea. Baik yang drama atau yang action. Ya, ini yang menarik kemarin subuh kayaknya aku bahas ini sama junior. Dia selalu ngepost tentang Korea gitu kan. Terus dia bikin TikTok, dia bilang apa namanya? Rekomendasi film Korea yang menurut dia ini gitu kan. Nah, hampir tiap hari terus dia ada apa namanya? Mungkin artis dan aktornya dia yang suka terus dia post gitu wajahnya gitu, fotonya, videonya gitu. Terus aku bilang apa yang kamu cari di sana gitu. Dan alhamdulillahnya dia juga antusias menjawab karena mungkin dia memang semangat di ranah itu kan gitu. Memang dapat ya apanya ya. Iya, kesenangannya di situ. Dia jawab, "Ya ini Bang, ini kok semua dijelasin sama dia gitu kan." Aku sih mikirnya pengen ngasih tahu ke dia bahwa memang gitu mereka cantik-cantik gitu kan, ganteng-ganteng gitu kan. Tapi plastik gitu. Enggak, aku bilang plastiknya. Nanti dibully Indonesia loh. Ya, maksudnya kan itu termasuk marketing kan, marketing. Bagaimana mereka ngasih sajian yang cantik-cantik tuh, mereka jualan makeup, jualan baju gitu kan, terus fotografi mereka, grafik-grafik mereka semua dijual. Nah aku coba nyampein itu sih. Tapi menurut abang seimbang sih kayak ketika yang perempuan suka Korea kan yang cowok-cowok juga dari dulu kan ngefans sama artis-artis Jepang lah. Cuma nggak bisa diupload seperti artis-artis Korea. Terang-terangan ya. Jadi sama aja sih sebenarnya mengidolakan kalau luar ya. Kalau di Jepang, kalau yang disukai nama laki tuh, mereka cuma jualan kaset dong, ya kan. Nah kalau Korea kan enggak, mereka kampanye makeup. Banyak produk-produk yang dihasilkan ya dari apa tren K-pop itu. Kayaknya lebih ke makeup tuh kayaknya. Apalagi apa namanya praktik operasi plastik gitu kan. Itu kayak udah lah gitu. Itu aku cuma nyampein ke dia kayak gitu. Jangan sampai nanti nih di YouTube dibully. Iya, fakta gitu kan. Karena mau ngelihat kan ketika ada artis-artis Korea di nanti langsung diserang. Iya, nanti malah apa ya? Dipasang kalah buzzernya istana kalah. Jadi ya itu terbiasa lah. Maksudnya perkembangan zaman gitu kan, dulu kiblatnya mungkin cantik tuh ke Madonna, ke barat kan. Habis itu pindah ke ini Korea gitu. So aku bilang kayak apa Thailand tuh kayaknya natural semua deh ininya artis-artisnya gitu. Mereka bangga gitu. Oh enggak bang, dia bantah gitu kan. Sekarang mereka udah ngikutin dari Koreanya gitu. Semua ikutin, udah glowing gitu. Oh hancur lagi gitu ya. Itu setelah aku kasih tahu, oh ternyata mereka jualan ini. Oh iya ya gitu. Mereka jualan gitu. Tapi yang abang bilang sebanding memang gitu. Mereka bikin skala yang besar, bikin film yang banyak, bikin udah jadi industri lah. Iya. Hebat sih mereka ya kan gitu. Nah pada hari ini kira-kira aku sampaikan pada hari ini kira-kira kita bisa nggak bikin kayak gitu. Nggak bisa jawab kan gitu karena budaya kita yang masih mengkonsumsi kan. Oke, balik lagi ke Pekanbaru. Pekanbaru aku di Pekanbaru 2013 udah netep di sini sampai pada hari ini ya kan. Dan perubahan gitu-gitu aja. Iya berarti nggak berubah dong kalau gitu aja kan. Ada yang berubah, ya got berapa nambah 1, 2 gitu kan. Terus ada jalan apa di Rimbo Panjang gitu kan. Ada gedung-gedung baru gitu. Cuma yang sering kita diskusiin sih kayak mahasiswa gitu. Panem tuh lingkungannya mahasiswa. Tapi masih sering kemalingan gitu, masih apa namanya sosialnya masih kurang ini, nggak, bahkan dia nggak tahu Pak RT siapa gitu. Nah itu pandangan aku sih yang sering kita diskusiin di apa namanya ke kawan-kawan sekeliling aku gitu. Berarti perubahan sosialnya ya? Ya kalau aku anggap sosial gitu. Nanti kalau abang kira-kira menurut abang nih dari abang paham lah gitu kan, paham Pekanbaru ini ternyata gini. Nah, udah berapa tahun berlalu, kira-kira ada nggak gitu yang kalau dari segi pembangunan sama ya mungkin penilaiannya banyak pembangunan tapi kan sifatnya yang komersil. Seperti mall zaman abang dulu, mall itu belum ada sih. SMP ya baru ada SMP Mall Ciputra. Oh Ciputra, oh itu terkenal Ciputra kali. Seraya. Terkenal Ciputra. Yang kiri kanannya dulu masih hutan gitu. Cuma kan itu aneh bagi orang Pekanbaru, Jalan Riau itu sudah sangat macet.
Dibikin. Setiap jam pulang kerja, tapi makin banyak kan setelah Mall Ciputra ada hotel-hotel lagi ya, Di seberangnya ada Sadira sekarang. Iya, Sadira. Makin macet kan, maka padahal harapan kita pada wali kota yang sekarang ini basicnya adalah kepala dinas pekerjaan umum. Kita berharap dulu analisa rekayasa segala macamnya tuh baik. Tapi sama juga kecewa juga kan. Abang dulu kan tinggal di Jalan Riau, jadi ngerasa betul kalau Jalan Riau tuh terlalu padat. Dimuat-muatin kali Iya, gitu, dipaksain kan. Tapi Jadi belakangan malah terus, apa nggak ya? Belakangan malah jadi berkurang nggak peminat ke Jalan Riau dengan adanya mall-mall lain. mall yang 3 serangkai ini lah. Kalau abang lihat sih lebih apa ya? Tetap apa ya, sesuai keinginan masyarakatnya. Karena kalau orang yang ke SKA itu rata-rata belanja baju. Kalau apa itu memang mereka targetnya makan di Mall Ciputra. Oh Ciputra. Makan terus apa ya, hiburan lah. Nonton. Iya, nonton. Dulu kan pertama kali ada bioskop di sana. Iya. Yang 21 sebetulnya ada. Baru SKA gitu. Enggak, sebetulnya ada yang lama ya, Studio 88 kan. Oh yang di itu. Stomo. Iya, Holiday 88 ya. Holiday 88. Sekarang udah jadi CGV. Udah jadi CGV. Udah enggak bioskop lagi. Iya, maksudnya di sama ini. Oh, diambil CGV ya, yang di apa? dibeli ya. Transmart itu loh. Dia sekarang di sana. Jadi CGV 88 namanya sekarang. Nah, banyak sih pembangunan tapi komersil, berarti itu kan nggak bisa kita anggap sebagai prestasi pemerintah. Karena memang justru kita kritik kan pembangunannya nggak tertata seperti itu, jadi sumber kemacetan. Iya, kayak beberapa teman-teman bilang Pekanbaru tuh butuh tempat hiburan lah gitu, kayak Terus taman. di zaman abang dulu itu banjir itu di Pekanbaru sangat jarang kan. Sangat itu. jarang. Sekarang kan setiap hujan lebat tuh pasti banjir, atau bahasa wali kotanya kan air tergenang atau apa gitu. Air tergenang. Iya, air Oh, tergenang. Iya. Karena besoknya udah hilang, tapi tetap aja masyarakat terganggu dengan itu kan, masuk ke rumah juga gitu. Betul. Itu yang kedai kopi kita yang lama kan banjirin juga. Banjir. Gitu. Nah dulu emang waktu kecil, dari kecil di Pekanbaru tuh nggak ngelihat ada peristiwa kayak gitu ya, fenomena banjir gitu. Ini udah jadi nasional ya kan ya. Kemarin tuh ada yang karangan bunga tuh, selamat apa? Wali Kota Pekanbaru atas mempertahankan banjir apa lah bahasanya gitu. Iya, sindiran-sindiran begitu ya. Dari kawan-kawan Walhi. Oh iya abang lihat. Ada karangan bunga gitu. Karena kan apa, kekecewaan itu masyarakat Pekanbaru atau yang udah lama di Pekanbaru itu kekecewaannya soal tata kota. Soal tata kota. Hari ini kan yang terlalu padat itu Jalan Riau, Panam. Banget iya, Panam. daerah-daerah yang tertata yang dari awal itu ya jadi memang daerah-daerah tempat kelompok menengah ke atas. Tapi Panam ini menarik nggak sih Bang? Menarik. Dari segala aspek kayaknya. Iya. Tapi apa kan, selain kedatangan tamu dari luar, wilayah Panam ini juga orang-orang asli Pekanbaru itu yang udah jual tanah di pusat-pusat kota itu larinya ke Panam juga. Ke Panam gitu. Panam strategis kan. Iya, menarik juga. Kayak apa ya, lampu merah misalnya gitu kan, paling banyak dilanggar kayaknya di Panam. Iya. Soal tata itu lalu lintas yang Iya. kelihatan. Iya, maksudnya juga satu lagi Tampan, kecamatan Tampan itu kan sudah membludak 200.000 lebih ya kakak. Over ya. Udah membludak, sudah seharusnya jadi 2 kecamatan kan. Iya. Nah balik ke mahasiswa itu, makanya aku ideal menurut aku gitu kan. Apa namanya, mahasiswa itu sebagai apa, agen perubahan lah gitu bahasanya kan. Nah bisa ngasih apa ya, kayak pengaruh gitu ke masyarakat dan ke masyarakat buat jangan inilah kayak edukasi buang sampah misalnya gitu, entah lampu merah gitu kan. Nah pada hari ini malah yang langgar mahasiswanya sendiri gitu, nggak ini, makanya muncul keluhan-keluhan nanti ketika KKN. Mahasiswa sekarang nggak kayak mahasiswa dulu mas, gitu misalnya kayak gitu. Abang lihat kultur masyarakat menentukan sih. Jadi kalau wilayah Panam ini karena banyak wilayah baru, perumahan gitu kan, itu kan apa, kulturnya belum terbentuk, kepedulian masyarakat itu belum terbentuk maksimal. Tapi udah ada beberapa titik yang memang asli orang Panam tinggal tuh memang yang begitu-begitu itu, kayak ronda tetap jalan itu masih ada gitu. Ronda dan mahasiswa ngekos di situ harus ikut ronda juga, itu masih ada.
Cuma kan yang jadi persoalan mungkin yang wilayah-wilayah baru, perumahan-perumahan baru, semuanya baru, terus mahasiswa juga beli rumah atau ngontrak rumah di situ. Nah, Ya, banyak tingkat ya. kepeduliannya itu sulit. Kejadian-kejadian kriminal kan juga sering yang begitu di tempat lokasi begitu kan. Iya. Ya Kehilangan. masing-masing nggak peduli kali ya. Oke, itu sosial. Kalau pembangunan tadi gitu, dari segi yang kita bahas tadi mall, terus ada trio ini yang dideketin gitu ya kan. Jadi orang pada mikir ketika ya kembali kepada selera memang gitu. Cuma ketika orang nggak punya tujuan untuk ke mall, cuma mau main, ya tertahan di tengah kan semua ke trio ini gitu. Nah, kalau yang lain kira-kira apa Bang yang kira-kira pembangunan Industri mungkin ya. Industri cukup berkembang lah perusahaan-perusahaan kan, karena memang Pekanbaru ini kan apa ya yang dijual itu kan soal investasi dan industri. Karena kalau sumber daya alam kan nggak ada apa, dari Pekanbaru ini, jadi investasi. Makanya mungkin di dunia hiburan itu investasinya tinggi. Terus di industri juga banyak perusahaan-perusahaan walaupun pabriknya di luar Pekanbaru tapi ada kantornya di sini. Oh iya iya. Kayak Itu udah terasa sih apanya ya, signifikannya. Sudah ya. Mulai terlihat lah gitu ya. Apalagi nanti dengan apa ya proyeksi pembangunan nasional ini kan Pekanbaru juga menjadi titik temu kan. Lintas Sumatera nih. Iya, pada dasarnya Pekanbaru memang jadi ini ya Bang ya. Lintasan. Iya, lintasan. Kalau memang jalur tol Sumatera itu selesai, kereta api selesai, ya Pekanbaru menjadi titik temu. Karena dari Sumatera Barat ke Dumai, dari Aceh ke Lampung tuh aja dari sini. Bakalan tambah gede dong ya. Iya, bakalan tambah apa ya? Ya resiko kota besar lah. Nanti bakal banyak kriminalitas. Tantangannya lebih banyak. Iya, betul. Tantangannya lebih banyak. Apa namanya jadi kota metropolitan ya? Mikropolitan apa tuh? Iya, metropolitan. Iya, ada tingkatan-tingkatannya ya lupa bahasanya. Makanya perlunya seharusnya kan kita punya pemimpin yang punya konsep jangka panjang. Kalau ngelihat potensi Pekanbaru itu sebegitu luas. 2024. Tapi sekarang wali kota udah mau habis ya? Iya udah mau habis. Makanya sekarang agak-agak kontroversial kan karena udah mau habis. Biasanya kan begitu kalau sudah 2 periode di masa-masa akhir ya udah mau habis ya kontroversial. Oh jadi ini kritik nih? Kritik? Enggak kritik sih ini. Kalau kritik kita langsung sampai enak. Iyalah, ya kan gitu. Ya berarti Bang punya. Ini nyinyir nggak jelas aja. Soalnya punya jalur kan yang ke sana. Kalau ketemu beliau bisa. Bisa lah minta bantuan orang juga. Emang siapa juga kan. Langsung telepon ketemu. Tapi ini apa namanya? Pemuda daerah apa? Putra daerah. Putra daerah. Tapi kan putra daerah nggak cuma satu orang. Hidup di Pekanbaru udah berapa tahun Bang? Jadi ya Bang? Dari lahir berarti dari 92 berapa tahun tuh? Abang udah males ngitung umur. Jadi kalau udah di fase sekarang ini kayaknya ngerayain ulang tahun ngitung umur itu udah males. Iya lebih kurang 27. Iya 20 tahun ya. Iya. Di Pekanbaru. Iya 27 tahun. Gimana tanggapannya Bang? Soalnya apa nih? Ada orang-orang yang ngitungin umur gitu. Aku dulu waktu SMP ada temen yang aku pengen SMA sini, aku pengen kuliah sini, aku pengen kerjanya di sini gitu. Apa pernah nyusun kayak gitu nggak? Pernah, cuma pasca SMA atau udah kuliah itu abang udah nggak punya target apa ya? Terlalu diskemakan begitu. Ngalir aja lagi. Ya harus kuliah di sini karena mungkin beberapa kali gagal ya pas SMA itu kan tes ke kuliah keluar ke Jawa nggak lolos kan gitu. Coba pengen ke Jawa. Apa motivasi abang dulu? Lepas dari orang tua aja karena dulu kan ya namanya kenakalan remaja tuh kan pulang jam 10 belum pulang ditelepon kayaknya jadi anak kos seru nih kan gitu. Pengen bebas gitu ya. Pengen bebas. Cuma ternyata doa orang tua lebih manjur kan. Tapi ternyata banyak loh Bang. Banyak yang pengen kuliah di luar harapannya seperti itu. Pengen bebas gitu kan. Pengen gak ada yang ngatur gitu. Tapi beberapa gagal. Dan abang sadari hari ini kalau seandainya waktu itu lulus mungkin abang udah jadi bajingan di sana kan. Jadi pengamun abang. Ya. Setelah sekarang di Jakarta ngelihat kehidupan begitu kan. Tapi kayak cocok lah kan.
Pablo kan. Kemarin sempat ini katanya, sempat hijrah. Hijrah kemana? Jadi ustadz kemarin ini. Urap. Ustadz di kalangan jemaahnya sendiri kan. Pengikutnya sendiri. Ustadz Rizky Ananda Pablo Urap. Wah, kayak udah mulai bangun ini branding. Branding ke Jakarta ya. Iya. Jadi para pengikutnya nanti namanya kan kurap ya. Apa kemarin kan? Apa ya? Kurap. Jadi urap, kurap. Kurap apa kemarin Bang Ep? Kurap. Kayak komunitas ya. Komunitas ya. Apa lagi ya? Mungkin tanya ada pertanyaan titipan enggak? Itu sih nggak ada pertanyaan lagi kayaknya. Seputar Pekanbaru. Kita ya nggak asik juga ngobrol Pekanbaru terus, banyak yang tersinggung kan nanti kan. Soalnya lagi panas kan Pekanbaru, banyak yang kritik pemerintah, banyak yang bela. Kemarin pagi aku baca berita kemarin apa tadi ya? Aku baca berita Bapak Wali Kota curhat dia. Curhat ya? Kan dia kemarin bantuan di radio kan? Enggak. Suruh curhat di radio aja. Di sini lah ngapain radio sini. Oh iya. Jadi tamu kan. Ini kan dia bikin chat apa yang dapat bantuan yang itu tuh. Bantuan pemerintah terkait Covid itu kan. Nah, dia bikin dikritik lah soal pilok itu. Pilok itu dikritik. Dia buat lagi bikin tulisan kayak stiker gitu kan. Terus dia curhatnya kayak iya namanya kita berbuat baik lah gitu. Ada aja bikin yang kritik. A salah, bikin B salah. Amatiran sih kalau abang simpulkan. Bikin C salah gitu. Ya, kayak meraba-raba kan kesannya gitu. Tim Kalau soal penanganan Covid, PSBB ini terutama disimpulkan. Kalau abang menyimpulkan ya kita punya wali kota amatiran. Gitu kan. Ya seharusnya sebelum pengajuan PSBB kajiannya sudah lengkap sampai ke hal-hal teknis. Baru minta PSBB. Iya, ini sudah langsung minta PSBB baru diberlakukan dan baru bicara soal sembako dan yang lain kan, dan akhirnya kurang. Kesannya tergesa-gesa gitu. Terburu-buru, kita nggak tahu apa yang dikejar ya. Tapi yang namanya mahasiswa kan nggak pernah dugaannya baik, dugaannya buruk aja. Jadi hipotesisnya apa nih? Dugaan ya, keterburu-buruan ini. Ya menurut abang tergesa-gesa, memang tergesa-gesa, apalagi waktu Pekanbaru diberlakukan PSBB itu menurut abang masih banyak kota-kota di Indonesia yang lain yang lebih layak diberlakukan dulu kan, tapi Pekanbaru didahulukan. Iya kayak apa? Terakhir yang di daerah Jawa juga ini kan, baru kadang ada yang baru ngajukan juga. Baru semua kan, Pekanbaru itu bahkan lebih dulu dari Medan dan yang lain kan. Padahal lebih zona merahnya lebih cepat kemarin di Medan. Medan penyebarannya luar biasa di Medan. Satu lagi kan kita bisa lihat hal apa yang dipraktekkan oleh setelah PSBB ini efektif atau tidak. Nah, kalau abang ngelihat justru yang diberlakukan bukan PSBB tapi pemberlakuan jam malam, karena cuma ditutupnya malam doang kan. Jalur-jalur itu ditutup, keluar masuk 10 gitu. Jam 10. Datang gitu kan. Nanyain mana masker, udah balik lagi gitu. Terus mereka ngopi. Nggak efektif karena kita bicara kan konteksnya bukan bukan kriminalitas tinggi harus jam malam diberlakukan, tidak. Yang kita bicara konteksnya adalah interaksi yang tidak boleh banyak agar penyebaran Covid ini bisa dibatasin atau dicegah. Nah, persoalannya Covid ini kan tidak mengenal siang atau malam. Iya, kenapa malam aja gitu kenapa malam aja, itu menjadi pertanyaan. Apakah ini dari kekurangan sumber daya manusia? Atau sumber daya anggaran? Kita kan nggak pernah, makanya di awal abang bilang itu kajiannya mana gitu. Pemerintah kota pernah melakukan kajian. Logikanya kan kalau memang ada kajian yang diantarkan ke Kemenkes, logikanya sebelum itu pasti sudah ada rapat-rapat yang membahas soal itu. Tidak cuma oleh eksekutif tapi legislatif dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, proses itu tidak ada, prosedur itu tidak berjalan, tiba-tiba pengajuan diberlakukan. Terima gitu ya, langsung terima. Ya. Cukup aneh juga kita pertimbangan Menkes kemarin mungkin karena dekat sama Batam atau apa gitu. Jalur keluar masuk.
Cuma banyak kritik kan sampai hari ini tuh hak dasar kan. Jadi agak lucu abang bilang amatiran tadi, dia setelah dia berlakukan PSBB itu kan wali kota langsung mengeluarkan perwako ya, peraturan wali kota. Isi dari peraturan wali kota itu bicara soal hak dasar. Nah, pada kenyataannya hak dasarnya juga nggak terpenuhi masyarakat kan. Iya. Sembako yang dibagiin itu jumlahnya terbatas, dan itu bukan juga seluruhnya stok pemilik pemerintah kota, tapi dari kita dengar ada dari Kemensos dan pemerintah pusat. Betul, kan. betul. Nah, satu lagi kan kalau mau berdebat panjang sebetulnya kita selalu berdebat soal data. Ya kemarin jadi masalah tuh. Soalnya ada beberapa kawan-kawan yang gerak di gugus depan gitu kan. Mereka di sana ada yang ngadu gitu. Enggak, itu rumahnya orang kaya Bu gitu, orang kaya. Ya kita sebagai eksekutor yang nggak tahu dia bilang gitu kan. Kita hanya terima data dari pihak RT, RW gitu kan. Nah, barangnya kita kasihin gitu. Ya ketika di lapangan makanya Hal teknis begitu kan banyak kejadian atau apa ya, kendala di lapangan. Jadi belum ada pendataan yang ini kan. Iya, nggak ada data yang valid. Kalau kita bicara pasti ya tabiatnya birokrasi kita ya. Kalau kita komplain ke gubernur pasti juga yang disalahin yang ke bawah, datanya nggak ada, makanya kita belum turunin dana segala macam, pasti seputaran itu. Ya jadi paradoks saja ya kan. Padahal sebenarnya sebelum pengajuan hal-hal itu tuh sudah tuntas. Siapa-siapa Idealnya. Siapa-siapa yang terdampak dan akan dapat bantuan. Gitu. Sebenarnya nggak ada sih kabarnya sebelum baru-baru dimintain gitu kan. Tapi sempat kemarin dimintain. Kita yang ngekos tuh ada berapa orang? Ada 5 apa 6 orang. KTP. Dimintain fotokopi KTP gitu kan. Terus kalau ada kakak dimintain kakak gitu. Dibikin surat pernyataan. Itu mendadak. Kita dikabari jam 9. Jam 11 sudah selesai ya katanya gitu. Yang kasihan masyarakat justru udah lama diminta kan. Tapi enggak datang-datang sembakonya. Oh iya. Sampai muncul kritik-kritik lewat meme gitu. 2 minggu yang lalu ya. Iya. Jadi ini kan PSBB sesi kedua. Perpanjang. Sudah sesi pertama itu seharusnya logika Bang ya, selama ini bergerak atau berorganisasi setelah melakukan sesuatu itu ada evaluasi. Nah, kita nggak tahu kenapa hasil evaluasinya apa, kenapa sampai sesi 2 dilanjutkan. Apakah memang tingkat kasus positifnya meningkat atau bagaimana? Dan harus diimbangi kan dengan dampak ekonomi yang timbul kan. Tapi ini udah dibuka ya transportasi? Iya, itu keanehannya. Jadi pemerintahan kita dari atas ya sampai ke bawah sama soal koordinasi persoalannya kan. Menurut abang ya. PSBB tapi travel dibuka gitu ya. Aneh. Apa ya gitu. ada ketidak ini ya Bang. Memang pertama ini fenomena baru ya. Fenomena baru yang memang tidak ada SOP atau protap menghadapi ini. Jadi pemerintah akan selalu mencoba apa yang menjadi rekomendasi WHO misalnya, terus solusi-solusi apa dicoba gitu. Dicoba termasuk kalau bicara travel atau mungkin pesawat terbang kan ada tekanan mungkin dari setahu abang industri penerbangan itu pesawat itu banyak sebagian besar sewa ke luar negeri. Jadi harus ada yang dibayar kan per bulan itu. Sekarang udah buka lagi kan. Tetap harus dibuka. Ya kalau travel kecil kayak mobil kayaknya nggak terlalu ini kan. Jadi kalau menurut abang ada tekanan juga dari dunia industri usaha ini ya. Dari dunia usaha ada tekanan. Nah cuma yang abang bilang ada kesalahan atau missnya itu di koordinasi ya, itu semua menteri mau bicara terus presiden juga bicara, hasilnya beda, kepala daerahnya beda lagi. Atau semua pada pengen mimpin? Iya, semua kan ya namanya politisi ya, semua pasti butuh panggung. Iya. Termasuk ketua DPRD Pekanbaru yang viral-viral terakhir ya, yang kritis terhadap wali kota Pekanbaru, lupa kalau dia juga dari PKS. Oh, barengan ternyata. Ya mereka kan sepaket. Yang mengkritik wali kota berarti mengkritik wakil wali kota juga dong. Betul. Nah, seharusnya mekanisme internal itu kan bisa dipakai. Ya seharusnya sudah selesai di internal mereka gitu ya. Atau di rapat-rapat DPRD bisa diselesaikan. Iya betul.
Cuma kembali lagi karena udah mau habis masanya, Ya. terus udah banyak mau ada calon-calon baru ya semua ngambil panggung sih. Tapi apa nggak habis fokusnya jadi beda ya bang? Seharusnya kita fokus di COVID gitu kan? Ada fokus-fokus yang lain dikhawatirkan gitu kan? Ya politisi gitu. Ya kalau selama ini abang berinteraksi ya mungkin ada politisi yang berbeda. Cuma abang belum pernah interaksi sama politisi yang begitu. Tapi mereka selalu bicara feedbacknya buat aku apa. Maka menurut abang nggak terkecuali soal menghadapi COVID ini. Makanya ditemukan di beberapa daerah itu bantuan dipasang foto kan gitu. Iya. Dipasang foto. Rupanya stikernya di belakangnya bansos gitu ya? Bansos kan gitu. Iya macam-macam sih. Ini seakan-akan pemerintah membantu rakyat. Padahal logikanya kan uang rakyat itu. Uang rakyatnya diputar. Iya betul. Di Pekanbaru terjadi seperti itu. Iya terjadi dan menurut abang kegelisahan ini tidak cuma di kita ini. Beberapa instansi juga udah ada yang gelisah kan. Masyarakat kira-kira paham nggak bang gitu dengan beberapa waktu yang ya begini-begini aja gitu. Bahkan aku lihatnya semakin semakin jelas gitu mana yang pengennya duduk aja gitu, pengennya nyari ketika udah mau habis nih atau baru mulai bahasa balik modal gitu. Masyarakat kira-kira bakalan paham nggak seiring berjalannya waktu atau ya termakan lagi gitu. Kalau masyarakat sebenarnya paham ya. Sebenarnya paham cuma mereka kan nggak punya corong seperti kelompok mahasiswa atau kelompok organisasi atau DPRD untuk bicara. Itu jadi kegelisahan makanya pentingnya mahasiswa ini membaur dengan masyarakat kan menyerap itu kan. Menyerap itu. Tapi karena jadi abang lihat di untungnya ada media sosial sekarang kita bisa pantau kan kritik masyarakat itu kan banyak. Cuma nggak tersalurkan dengan baik dan pemerintah juga nggak menyediakan mediumnya ya atau medianya ya untuk menampung itu. Ya kali ada satu, tapi kan udah ini perwakilan rakyat. Apa tuh? Dewan Perwakilan Rakyat kan sebagai wadah. Iya wadah ya. Iya, sebagai saluran kan ada aspirasi di sana. Jangan ajak abang kritik legislatif. Nanti mau jadi dewan. Enggak dulu. Soalnya ada beberapa masyarakat yang kayaknya sih memanfaatkan momen ya kan, ke momen pemilihan gitu kan. Ada satu desa waktu aku PKN dulu, mereka putuskan untuk kompak satu desa mereka untuk memilih satu calon. Akhirnya mereka dapat fasilitas kayak ambulan waktu itu. Nah, apakah ini satu bentuk kecerdasan masyarakat yang berpolitik atau sama akalnya kayak ini oknum ini apa namanya caleg lah misalnya gitu kan? Kalau menurut abang itu fair ya. Kalau memang ada komitmen dan itu dijalankan kedua belah pihak itu fair. Cuma yang terjadi itu kan hampir rata itu sebenarnya setiap orang tokoh mau kampanye itu sebenarnya ada komitmen. Tapi banyak yang tidak jalan kan. Banyak yang tidak jalan. Jadi sebenarnya komitmen beli ambulan untuk satu desa, bangun puskesmas itu sebenarnya kan ada komitmen itu. Iya betul. Cuma nggak semua politisi kan menjalankan itu. Ya ada yang janjiin jalan gitu. Bahkan di tempat abang tinggal waktu itu ya. Jadi caleg itu janji bangun jalan di perumahan semenisasi. Iya semenisasi. Janji kalau jadi gitu. Dia udah sebagai awalan dia bangun setengah dulu. Oh panjar. Iya dia bangun setengah dulu untuk meyakinkan masyarakat. Ternyata dia kalah kan. Nggak disambung. Nggak disambung sampai sekarang. Iya. Terus kan banyak juga kejadian-kejadian. Tapi di tempat abang ini suaranya banyak. Enggak. Oh enggak juga. Enggak juga. Dari partai lain yang menang. Oh, berarti kurang ini dia harusnya dia aspal ya kan? Iya. Jangan beton. Enggak harusnya dia kasih semua. Maksudnya di fullin semua. Nanggung juga kan? Nanggung aja. Kelihatan lah. Cuma itulah sulitnya politisi kita. Iya, terlalu nanti abang juga nggak mau kritik pemerintah kayaknya. Ya? Nggak mau kritik pemerintah. Oh sangat mau kita kritik siapa kita? secara personal. Oh jangan menyerang pemerintah jangan secara personal lah. Oh iya, trik aku menarik. Trik buat kawan-kawan yang mau
kritik pemerintah, kritik yang tadi yang di kampus, ke rektornya gimana gitu. Karena abang pernah bilang kan, abang nggak pernah takut di DO karena paham mekanismenya Iya, gitu. paham mekanisme. Nggak sembarang aja main di DO gitu. Nah itu dia, mau baik itu kritik terhadap kampus, kritik terhadap pemerintah, kita harus paham persoalannya. Nah kembali tadi soal malas baca dan malas diskusi, malas kajian tadi itu membuat itu sulit terjadi ya. Terjadi. Jadi kalau pengalaman abang dulu di kampus itu ya mau di DO tapi nggak jadi karena abang tahu mekanismenya kan. Iya. Harus lewat sidang kode etik dan abang situasinya waktu itu tahu kalau dewan kode etik di UIN itu belum terbentuk. Jadi ketika ditantangin akan disidang oleh rektor, abang bersedia karena namanya persidangan berarti abang punya kesempatan membela diri. Iya betul. Nah, tapi kalau langsung dikeluarkan surat DO, kita akan menuntut secara hukum kan. Nah, jadi mengkritik apapun ya, agar nanti kita bisa dibedakan ya kritik orang-orang nyinyir, Iya, ada yang nggak jelas kritik mahasiswa gitu kan. Seharusnya konstruktif, kritik mahasiswa itu konstruktif kan, ada kajiannya, ada solusinya. Kira-kira paham nggak gitu ya? Ini kritik pun paham nggak gitu? Ada mekanismenya paham nggak gitu ya? Ya, Tuh dengerin tuh mahasiswa tuh. Minta harga BBM turun begitu kan? Iya. Kajiannya gimana? Dia minta BBM turun tapi apa namanya? Harga minyak dunia dia nggak paham gitu kali ya. Lucu mekanisme apa? Karena kalau udah bicara minyak kan udah mekanisme pasar kan. Tapi abang ngerasa nggak pada hari ini jadi mahasiswa itu sulit gitu? Sulitnya gini, kan apa namanya kita sama-sama ngopi ya kan. Masih banyak mahasiswa yang contoh nih, yang aku pernah bahas tuh, parkir masih sembarangan gitu. Terus sampah masih sembarangan gitu, kayak gitu. Kalau itu kan apa ya, membangun apa ya, kerjasama seluruh elemen sebetulnya, nggak cuma mahasiswa tapi juga pihak kampus. Contoh ketika kita protes di Fakultas Abang dulu juga pernah protes kan untuk disediakan lahan parkir yang layak dan aman. Jadi sebenarnya bukan mau parkir sembarangan, kita takut juga motor hilang. Iya betul. Hubungan lahan parkir yang disediakan dengan jumlah mahasiswa yang ada tidak sesuai. Ya apa sih, kalau memang mau berubah bareng-bareng ya semuanya harus kerjasama ya. Kalau misalnya mau jaga kebersihan atau segala macam, tong sampah ada berapa di betul di setiap apa kampus yang tersedia. Nggak ada tong sampah ya kan. Ini sepanjang Subrantas tuh kayaknya sampah semua kalau malam. Berarti kalau bisa saling kritik kan kita dengan pihak kampus saling kritik gitu. Ketika mereka kritik kita soal parkir dan sampah segala macam, mereka juga harus sudah selesai soal fasilitas. Nah posisinya kan begitu dari dulu. Nggak tahu sekarang ya, kalau dari dulu itu persoalannya pihak kampus mau merubah mahasiswa, tapi pihak kampusnya tidak mau berubah. Jadi susah juga ya. Karena harus dibedakan kan mengelola kampus dengan mengelola sekolah. Betul. Apalagi pesantren kan beda pola yang dipakai gitu. Karena kan sekarang itu udah pindah ke tempat yang baru kan. Kita kan udah punya di kedai yang baru gitu. Nah kebetulan di depan supermarket gitu. Nah sama masyarakat, mahasiswa ya masuk aja gitu. Padahal niat kita tuh biar rapi udah dibikin garis-garisnya, garis merah itu ada kuning-kuning gitu kan. Dan cukup untuk semua gitu. Alhamdulillah beberapa waktu seiring dengan pelanggan kita yang datang kan paham tuh, kalau di sini parkir harus benar gitu kan. Nah yang pelanggan yang baru datang, customer yang baru datang, baru ngopi, biasanya sih ngikut gitu. Nah beberapa masyarakat setempat yang mungkin ya mereka punya alasan sendiri gitu kan. Ya parkir ya suka-suka mereka gitu. Ya itu ada. Secara umum sih banyak terjadi ya. Cuma kalau kembali ke soal kampus tadi ya, kalau kampusnya juga memberlakukan itu dengan tegas apa segala macam ya mahasiswa pasti ujung-ujungnya nurut. Cuma pasti kalau sudah diarahkan parkir ke satu titik terus masih terjadi kehilangan motor di situ, tentu layak atau wajar kita melakukan protes gitu. Artinya harus berimbang. Kita disuruh parkir di suatu tempat yang udah disediakan tempatnya lumayan tidak jauh dari fakultas, kita harus jalan lagi ke fakultas misalnya. Tapi keamanan motor atau barang-barang kita itu juga harus terjamin.
Ya di beberapa fakultas kayaknya di UIN yang masih parkirnya belum bagus ya bang. Yang masanya paling banyak, parkirnya paling kecil kayaknya. Ada tuh. Ya, mau gimana mahasiswa. Oke, kita tutup sesi ini kayaknya penutup udah habis juga. Habis ya. Ya habis. Terima kasih udah warga Pekanbaru udah mau bercerita pada hari ini perjalanan dari mulai TK. TK yang nimbrung doang, nggak belajar, nggak ini. Terus bagaimana Pekanbaru? Mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan, tapi mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami dan tersampaikan lah pesan kita bahwa ini loh jadi mahasiswa ini kalau kita mau jadi amati desamu lah gitu atau bikin perubahan kecil lah gitu kuncinya tuh sih kalau untuk dunia mahasiswa tadi jangan malas baca kan. Ya. Karena kita ketinggalan sama daerah-daerah lain. Soal kajian, diskusi dan segala macam itu kita ketinggalan. Malas baca, malas diskusi gitu kan, malas. Ya malas apa malas ya sekarang rebahan semua ya kan. Akhirnya dikasih wadah betul. Ya udah kalian tidur aja di rumah gitu kan. Dan sebenarnya itu kalau dimanfaatin baca buku banyak yang selesai lah. Iya ya. Satu Karena hari aja selama ini kan kendala beberapa kawan-kawan aktivis itu kan karena waktu. Nggak banyak waktu. Disempat-sempatkan gitu baca buku. Nah, sekarang lebih banyak harusnya baca buku. Ya, khatam Al-Quran. Iya khatam Al-Quran, Masya Allah. Tujuan Tuhan menurunkan COVID di Ramadan mungkin. Iya, biar fokus di rumah itu ibadah ya. Iya. Oke, cukup sekian dan terima kasih pada hari ini RA Pablo. Sekian Anda Pablo. Ini senior saya waktu masih kuliah dulu. Beliau sangat menginspirasi kawan-kawan mahasiswa dalam bidang pergerakan yang berani kritis ke kampus yang pantang mundur lah karena ya paham mekanisme ya kan. Nah pada hari ini jangan sampai kawan-kawan aku pengen jadi Bang Pablo lah gitu, pengen aksi gitu kan, rupanya nggak paham mekanismenya. Dan jangan inginnya jadi Pablo, tapi harus lebih dari Pablo kan gitu. Ini melampaui Pablo gitu ya kan mekanisme. Kalau aksi teklab jangan lupa. Ya manajemen aksinya harus benar-benar ya. Makanya materi di organisasi manajemen aksi itu penting. Iya, kasihan kawan-kawan yang nggak paham aksi, tiba-tiba turun gitu kan. Rupanya dia yang keringkus ya. Dia yang kena pukul-pukulin. Dia kena pukul dia yang nggak tahu teklab, nggak target apa, nggak tahu tuntutan yang nggak tahu apa-apa ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.